tentang input proses output. Nah, kali ini kita agak meninggalkan input proses output, kita langsung masuk ke dalam apa namanya bagaimana hal tadi digambarkan di wajib pajak. Jadi sebetulnya ketika wajib pajak itu bilang bahwa dia itu adalah perusahaan logistik atau dia itu perusahaan jasa, itu proses bisnis yang dilakukan adalah apa itu bisa tergambar di dalam yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu data flow diagram. Sebentar, saya cek lagi. Di mana saya taruh tadi file? Buku dua-duanya, buku yang pertama tentang business process optimization chapter 3-nya, yang kedua adalah tentang ini fase 2, yaitu menganalisis existing proses. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini kalimatnya Einstein bahwa kita kadang-kadang sangat perlu digambarkan. Jadi kalau memang teman-teman ingat bahwa mayoritas kita itu adalah visual. Jadi kalau teman-teman ingat, coba misalnya kita sekarang coba, ini teman-teman di kampung semua ya? Ada yang di Jakarta nggak? Yang kampungnya Jakarta ya berarti ya? Yang ada di Jakarta cuma yang kampungnya Jakarta aja? Oke, nah coba ini bukan Jakarta sih, ini Tangerang. Jadi kalian bayangkan stan itu kayak apa? Apa yang kalau pertama kali kita ngomong tentang stan, apa yang kalian bayangkan? Air mancurnya, Pak. Oke, apa lagi? Bintaro, Pak. Kedinasan, Pak. Oh, kedinasan. Ya. Ini menarik nih, kedinasan. Terus apa lagi? Jadi PNS. Oke. Ya. Ini menarik. Nah, jadi sebetulnya ketika kalian memikir tentang itu apa namanya? Yang barusan nih tentang jadi PNS, tentang kedinasan ini enggak visual sekali. Tetapi yang tadi ngomongin air mancur, mungkin nanti ada teman-teman yang mungkin bayangan tentang adalah MBM. MBM masih ada nggak sih masjid MBM? Masih, Ada, Pak. Masih ada, Pak. Loh, katanya ada masjid kampus. Ya itu MBM, Pak. Jadi kampus MBM. Loh, Ya. bukan. Oh, gitu ya? Kampus itu di luar MBM. Belum ada, Pak, setahu saya, Pak. Belum ada ya? Belum, Mbak. Setahu saya ya MBM itu. MBM aja.
Jadi, aku dengarnya malah sebetulnya katanya mau ada tanah kampus yang dulu lapangan itu mau jadi masjid gitu. Tapi enggak ya. Ternyata ya udah. Jadi MBM itu kalau saya itu ingat MBM itu ingat dulu jadi seumur-umur saya terawih sekali di MBM karena ternyata satu hari 2 juz waktu itu. Jadi saya terawih trauma langsung sama MBM itu langsung. Wah, 2 juz ini karena target mereka adalah khatam 2 kali dalam 1 bulan Ramadan itu. Terus kemudian wah ampun, enggak lagi deh gitu. Terus saya itu yang saya sangat traumatik tentang MBM. Padahal tidak jauh dari situ, sepelemparan batu dari situ, terawihnya itu udah persis seperti ini masjid apa yang di depan Jalan Ceger itu, cepet banget. Itu juga sangat cepat banget. Jadi MBM sangat lama, masjid yang itu sangat cepat sekali. Saya lupa masjid apa? Al-Barakah bukan ya? Oke. Nah, kembali ketika kita ngomongin tentang apa namanya sebentar. Ini gimana cara Oke, ya. Nah, apa itu DFD? Diagram flow diagram. Diagram flow diagram itu adalah diagram gambar yang menggambarkan arus data pada sebuah sistem, sehingga kita bisa memahami sistem tadi by proses, by logic, sama step by step. Jadi kalau teman-teman bayangkan ketika kita ngomongin tentang proses, itu kita kemudian, jadi kalau itu digambarkan, jadi ketahuan kalau oh ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini. Itu sama seperti kalau teman-teman lagi mainan puzzle. Jadi ada titik yang kurang itu setelah dipasang-pasang. Jadi kalau sebelumnya dipasang itu kalian cuma tahu bahwa oh ini puzzle mestinya 1000, tapi saya kok cuma punya 998. Jadi kalian asumsinya mungkin kurang 2 tapi nggak tahu di mana. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun itu 1000, bahkan kalian belum tentu tahu bahwa jangan-jangan 1000 tadi ada yang double. Berarti tetap kurang. Gitu. Jadi diagram ini membantu, dan karena namanya adalah diagram flow, data flow diagram, itu ngomongin bagaimana data itu bergerak. Bagaimana itu data itu disimpan akhirnya. Bagaimana data itu dihasilkan. Bagaimana pihak-pihak itu menggerakkan data. Jadi kita ngomongin tentang kalau kemarin kita bicara tentang prosesnya, ini kita bicara tentang bagaimana proses tadi menghasilkan informasi. Nah, oh sebentar. Ini kalian kedengaran suaranya nggak? Kalau saya nyalain video? Dengar Pak. Dengar Pak. Kedengeran, ya? Pak. Oke. Nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Videonya, Nggak Pak. ya? Kedengeran, Pak. Sebentar. Caranya kalau nggak salah ada yang harus saya klik. Iya, Pak, di advance share screen. Di mana ya? Di menu share screen, kemudian ada pilihan advance. Advance. Oke. Oke, bukan. Ya. Bisa? Aman, Pak. Today, we're talking about Udah, data Pak. flow diagrams. We'll examine what they're used for, what the various symbols and notations mean, and take a look at how to get started building them. A data flow diagram illustrates how data is processed by a system in terms of inputs and outputs. As its name indicates, its focus is on the flow of information, where data comes from, where it goes, and how it gets stored. Data flow diagrams became popular in the 1970s in software development.
They were first described in a classic text about structured design written by Larry Constantine and Ed Yourdon. What became known as Yourdon and Code's object-oriented analysis and design was a way of visualizing software systems before UML diagrams came along. There are essentially two different types of notations for data flow diagrams, Yourdon and Code or Gain and Sarsen, defining different visual representations for processes, data stores, data flow, and external entities. Yourdon and Code type data flow diagrams are usually used for system analysis and design, while Gain and Sarsen type diagrams are more common for visualizing information systems. Visually, the biggest difference between the two is how processes look. In the Yourdon and Code way, processes are depicted as circles, while in the Gain and Sarsen diagram, the processes are squares with rounded corners. Let's explore the common data flow symbols and notations and what they signify. This is a process notation. A process transforms incoming data flow into outgoing data flow. Here is a data store notation. Data stores are repositories of data in the system. They are sometimes also referred to as just files. This is a data flow notation. Data flows are pipelines through which packets of information flow. Label the arrows with the name of the data that moves through it. Seen here is an external entity notation. External entities are objects outside the system with which the system communicates. External entities are sources and destinations of the system's inputs and outputs. Data flow diagrams also have levels or layers to help you organize and categorize the data. A context diagram is a top level, also known as level 0, data flow diagram. It only contains one process node, process 0, that generalizes the function of the entire system in relationship to external entities. The next layer, level 1, should illustrate a more detailed analysis of the data in your context diagram. From there, you'll go into still more detail in level 2, and so on for the next level. Break down your processes until you reach pseudocode, which is an informal sort of coding language. It has the structure of programming language, but is meant for human reading, not machine reading. Data flow diagrams are pretty easy to construct, using an automated diagramming tool like SmartDraw. This will provide all the necessary data flow diagram symbols and easy-to-use templates that help you get started. Just drag and drop shapes where they need to go and type to enter data. You can nest the different levels of your data flow by using hyperlinks. View our how-to video to see a more detailed example of a data flow diagram being built from start to finish. We hope you've enjoyed learning about data flow diagrams. Thanks for watching. Oke. Nah, sebetulnya kuliah kita selama sejam ke depan itu tentang itu tadi, tentang apa itu data flow diagram dan bagaimana dia berguna. Jadi kalau kita ngomongin tentang WP itu ini kita sepanjang yang kita obrolkan adalah tentang WP, tentang bagaimana kita memahami wajib pajak. Jadi teman-teman, sebentar saya matikan kayaknya WhatsApp saya karena untuk Zoom tadi ada di dalam laptop jadi malah sangat menghambat. Oke. Ya. Nah, oke. Jadi ketika kita memahami WP, kita akan tahu apakah WP itu titik kritisnya, bagaimana aspek pajak masing-masing kegiatannya, kemudian apa yang bikin dia untung, apa yang mungkin dia bikin rugi. Jadi dari situ kita bisa bayangkan bagaimana kita harus merespon ketika WP itu berusaha. Jadi misalnya ketika kita mau ngasih fasilitas. Jadi ketika karena pandemi ini kita mau ngasih fasilitas, kita harus tahu sebetulnya yang mau kita kasih fasilitas itu apa. Oh, ternyata kita mau kasih fasilitas kepada wajib pajak yang pegawainya banyak supaya nggak mecat. Kasih tunjangan PPh 21.
itu akan berguna untuk WP yang banyak orangnya. Kalau WP yang tidak banyak orangnya ya nggak ada gunanya. Jadi misalnya ketika kita kasih fasilitas tadi kepada WP yang berteknologi tinggi, misalnya rokok gudang garam yang bagian mesin nggak ada gunanya karena satu gedung itu cuma 2 orang. Itu akan berguna untuk sigaret tangan SKT karena satu gedung bisa ribuan orang gitu. Hal seperti itu yang kemudian kita akan lihat kira-kira WP itu bagaimana. Nah, di dalam konteks WP, keberadaan data flow diagram ini membantu pegawai untuk memahami bagaimana prosesnya. Nah, itu yang kemudian perlu teman-teman pahami. Bahwa kita bisa meminta kepada WP, kepada pegawai WP, untuk bercerita bagaimana pemahaman mereka tentang bisnis itu. Jadi, ketika nanti teman-teman misalnya jadi fungsional, bukan jadi AR. Jadi, ketika ditanya apa itu SPI, sistem pengendalian internal, itu pemeriksa kadang-kadang cuma nulis bahwa telah memadai dan seterusnya itu. Begitu ditanya, sebetulnya yang disebut memadai itu apa? Apakah ada otorisasi dalam setiap akun yang material? Apakah ada proses? Hal-hal seperti itu mungkin kadang-kadang teman-teman fungsional tidak tahu. Kenapa? Karena seperti template memahami proses, padahal setiap usaha itu unik. Jadi, karena kebetulan saya biasa ngajar pemeriksa, jadi gini. Misalnya ketika beberapa lalu, kebetulan saya itu di transfer pricing, tetapi background saya kebetulan S2-nya tentang ekonomi tambang. Baru yang berikutnya tentang sertifikasi saya tentang international tax. Nah, ketika bicara masalah tambang, waktu itu saya bikin contoh studi kasus tentang perusahaan tambang batubara. Perusahaan batubara tentang transfer pricing-nya. Wah, terus banyak pertanyaan. Karena semua orang bilang bahwa, kita tuh belum pernah meriksa batubara, Pak. Kita belum memahami batubara itu. Nah, masalahnya itu. Senang banget kalau kemudian konsep itu diterapkan di semua bisnis. Karena kita jangan-jangan tidak betul-betul tahu bagaimana WP berusaha. Jadi kita kadang-kadang agak sok tahu nih. Oh, WP kan manufaktur begini. Padahal setiap manufaktur beda. Dan itu yang kemudian kalau teman-teman nanti menjadi AR atau menjadi fungsional, sebaiknya akan punya semacam skeptis dari awal. Oh, aku tuh belum tahu industri ini. Karena apa yang aku tahu sekarang ini tentang industri yang lain. Atau kemudian kalau apa yang aku tahu adalah tentang industri ini tahun lalu. Tahun ini sangat mungkin berbeda. Jadi ada banyak hal yang kemudian berubah. Ada beberapa pemahaman yang mungkin teman-teman perlu dalami. Nah, termasuk tentang DFD ini. Nanti minta aja DFD-nya. Ada nggak sih DFD-nya? Kalau nggak ada, tanyakan. Kamu waktu semacam diklat ini, DTS, dasar saat jadi pegawai itu apa? Apa yang kamu pahami dari industri ini? Nah, di situ baru kemudian kita bisa paham. Karena semua pegawai itu pasti tahu bagaimana pemahaman yang umum tentang industri tersebut. Jadi kalau teman-teman misalnya teman-teman yang bekerja di hotel. Kebetulan saya dulu waktu kuliah di STAN itu kerjanya di hotel. Jadi saat yang lain pada ngajar, saya tidak cukup rajin untuk bersedia ngajar. Jadi saya kerjanya malah jadi waiter di hotel. Nah itu proses pertama adalah kita harus tahu siapa di mana, tempatnya mana. Jadi room service di mana, sebentar, kok saya sampai lupa nama tempatnya. Jadi kitchen di mana, laundry di mana, semua tempat tuh harus diketahui banget, itu pertama. Kedua, semua kita harus tahu proses itu gimana. Kebetulan saya kerja di hotel yang besar tempatnya. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin di Ancol itu ada hotel namanya Putri Duyung. Itu resort. Zaman dulu gede banget. Itu hotelnya Pemda DKI sama Jaya. Itu besar sekali. Tapi di sana itu salah satu persyaratan bekerja adalah mampu naik sepeda dan membawa nampan. Gitu. Karena kalau jalan kaki
misalnya bercandanya kita itu kalau kita bawa bawa nampan, misal room service, bawa nampan dari kitchen kepada kamar ke jalan kaki, ya sampai kamar udah dingin makanannya pasti, karena gede kan tempatnya, jadi harus naik sepeda biar cepat. Nah, itu semua orang di situ tuh harus tahu di mana ada keran, di mana ada hidran itu. Nah, WP juga seperti itu melekatkan kepada pegawainya. Masalahnya kadang-kadang DJP nggak gitu. Kadang-kadang kita sendiri sebagai Fiskus nggak begitu paham mana tentang kantor. Kira-kira surat ini nih mestinya siapa yang megang? Formulir ini siapa yang pegang? Atau kalaupun kita tahu siapa yang megang, kira-kira ini ujungnya di mana? Pemantauannya apa? Manfaatnya apa? Coba teman-teman sebanyak 27 ini, kira-kira berapa yang memahami ada SOP di kantornya? Ternyata kantor kita itu punya SOP baku untuk setiap proses. Jadi saya sendiri baru tahu itu setelah D4. Jadi setelah saya D4, kebetulan sejak D4 sampai sekarang, saya di kantor pusat terus, saya sebelum di direktorat yang sama terus. Waktu itu begitu masuk, saya baru ngeh, oh ada SOP, ada yang namanya SOP, karena kebetulan harus ikut consigning untuk mengubah SOP. Bahkan saya nggak pernah tahu bahwa ternyata kantor kita tuh ada SOP-nya. Ternyata menjawab surat itu, menjawab pertanyaan itu ada waktunya. Harus 3 hari, harus begini, ini ada prosesnya. Tapi waktu itu membuat kami punya kesadaran ketika bos agak lambat. Kalau sekarang mungkin enggak karena ada Nadine ya. Ketika bos agak lambat karena beliau sibuk, kita sampaikan, Pak, sesuai SOP maksimal 4 hari gitu loh. Dan akhirnya cepat jadinya. Tapi itu waktu saya di KPP nggak tahu itu ada SOP, ternyata ada kegiatan ada dokumen bernama SOP yang ada waktunya. Gitu. Nah, WP kayak gitu. Ketiga, bahwa ternyata regulation and procedure can be simplified. Jadi bahwa dengan kita menggambarkan proses bisnis, menggambarkan data flow diagram, kita bisa tahu nih masing-masing pihak itu kerjanya apa. Terus prosedurnya bagaimana. Jadi ketika teman-teman misalnya membuat SP2DK, itu apa aja sih yang harus dimasukkan ke dalam situ, kemudian siapa yang mesti taken, bagaimana prosesnya, nanti jangka waktunya bagaimana. Hal itu ternyata kalau kita gambarkan dalam satu lembar PowerPoint, itu jadi sederhana, oh ternyata begini. Atau ketika SE39 yang panjang itu, ternyata begitu masuknya dijadikan AproWeb, itu sederhana jadinya. Oh gini doang kalau ternyata. Meskipun kadang-kadang kelemahan dari sebuah data flow diagram ini adalah simplifikasi. Jadi kalau teman-teman baca SE39 tentang pengawasan wajib pajak dan AproWeb sebagai manifestasi digitalnya, itu beda isinya. Jadi ada hal-hal di dalam situ, di dalam SE39 yang nggak tertampung dalam IT. Tetapi karena kita semua, saya nggak termasuk karena kantor pusat, maksudnya bukan AR, itu banyak AR yang berpikirnya hanya di AproWeb. Nggak ngelihat AproWeb tadi sebetulnya adalah digitalisasi dari peraturan-peraturan. Jadi nggak ngeh peraturannya. Jadi begitu ada hal-hal yang tidak dapat di-handle di dalam IT, bingung. Padahal ada sebetulnya jalan keluarnya di dalam peraturan. Ya itulah misalnya. Itu kelemahannya. Kemudian easier to spot potential improvement. Nah, dengan adanya data flow diagram, kita bisa tahu nih, sebetulnya kita bottleneck-nya ada di mana. Bottleneck-nya ada di mana, advantage kita ada di mana, terus disadvantage kita ada di mana. Kemudian kita bisa mikir address, oh kalau gitu, kalau memang masalahnya adalah misalnya pada pendaftaran, kita akan perkuat pendaftaran. Jadi misalnya, oh ternyata kelemahan di bagian kita adalah di bagian pelayanan atau bagian pendaftaran itu ternyata isinya orang-orang tua. Dan karena orang-orang tua itu mereka cenderung tidak mau teliti. Dan karena nggak mau teliti, akhirnya ya udah lepas. Ada contoh-contoh kasus nih. Dulu itu waktu TA, kalau teman-teman waktu TA udah mulai kerja ya? Udah belum? Udah, Ada Pak. yang sudah? Oke, nah saat TA itu kan SPH itu kan harus diteliti oleh kepala kantor kan?
nggak boleh kasih. Ya kan? Kalau teman-teman perhatikan, saya waktu itu karena kebetulan membuat review tentang itu, jadi banyak yang suami istri yang berpisah atau tidak rukun atau pisah harta atau bercerai, itu banyak sekali yang membuat klaim atas aset yang sama. Jadi mereka digelar SPH atas aset yang sama. Itu banyak banget, ribuan jumlahnya. Nah, saat itu kita lihat, masalahnya adalah, itu kan udah lama, setelah lama. Masalahnya adalah kepala kantor berpikir, banyak kepala kantor berpikir bahwa tugas dia bukan yang administrasi seperti itu. Jadi biasanya mereka akan limpahkan kepada sekretaris. Nah, sekretaris itu grade-nya nggak cukup buat ngecekin SPH. Jadi begitu ngeliat SPH, yang dia lihat adalah ya cuma, oh ini kalau gini harus diklik gitu aja. Jadi banyak sekali aset-aset yang berantakan, diklaim oleh banyak orang, dan terapprove. Karena tidak ada verifikasi, tidak ada pengecekan, ya cuma diklik-klik aja. Jadi ada satu kepala kantor yang akhirnya menjadi bermasalah karena begitu dicek, itu ternyata yang approve itu banyak sekretaris dia, dan sekretaris dia itu tidak punya kapasitas itu. Sudah bukan orang akuntansi, kemudian juga anak SMA kalau nggak salah, anak SMA, kemudian honorer awalnya, terus kemudian menjadi, oh ya udah, benar-benar cuma diklik-klik aja. Ya mereka cuma ngeliat jam doang kok, nggak ngeliatin itu. Oke, nah kemudian dia kalau kita sudah paham, ini kita bisa meningkatkan produktivitas, kita bisa decrease headcount. Jadi orangnya kita kurangin. Nah ini juga salah. So bottleneck kayak tadi. Jadi ini buat WP. Tetapi buat kita kalau kita tahu ada WP yang diagram flow-nya jelas, itu SP-nya pasti bagus. Dan kita bisa tahu. Ini misalnya ketika WP bilang, Pak, kami punya utang afiliasi sekian. Nah pertanyaannya adalah, sebentar, ini utang atau pinjaman? Pertama itu. Yang kedua, apakah otorisasinya ada apa enggak? Begitu otorisasinya enggak ada, itu jadi masalah berarti. Kemungkinan poin dari pemegang saham dan seterusnya. Nah, itu lebih mudah dikoreksi karena biasanya transaksi-transaksi yang agak bias, otorisasinya agak kepleset. Nah, teman-teman akan paham saat ketemu WP. Nah, elemen dari DFD adalah disebut dengan kata, jadi entitas yang kotak ini, kemudian proses ini yang satu bunder, yang satu square dengan ujung oval, terus aliran data biasanya panah seperti ini, dan data storage. Nah, aliran data itu merupakan perpindahan data. Jadi kalau data misalnya ke SP2DK itu diteken dari AR diteken untuk ke saksi waskon, kemudian diteken oleh kepala kantor, itu ada panahnya, dokumennya ada, prosesnya ada. Nah, ketika kemudian akhirnya ada yang kempos, atau ada yang sudah dikirim, atau arsip, nanti ada di storage. Termasuk ketika kita bicara masalah SP2DK, nanti ada responnya, atau yang tidak ada responnya, itu bisa dicocokkan ke dalam data flow diagram kita. Nah, bedanya ini simbol, ini perbedaan simbol aja sebetulnya. Sekali lagi, ini yang Jordan Code sama si Ken Carson. Jadi kalau yang DeMarco itu bundel, nah ini yang baru saya ceritakan. Jadi ngomongin tentang proses di dalam logical sama physical. Nanti diteruskan tentang physical dan logical. Kemudian yang kotak dan kotak bayangan itu adalah tentang data source atau decision. Tujuannya misalnya ketika kita bicara masalah SP2DK, ujungnya ada di mana? Apakah dokumennya tadinya awalnya mungkin ILAP atau awalnya berupa ILAP atau data atau IDLP. Nah, akhirnya adalah entah peningkatan setoran, entah himbauan, yang itu yang kemudian menjadi dasar untuk WP membayar. Kok Mas Nik?
Oke. Nah, terus apa aja DFD itu? Apa jenisnya? Nah, yang pertama adalah konteks diagram. Konteks diagram adalah gambar besarnya, gambar besar dari DFD, dari WB. Jadi kita ngomongin view dari konteks. Mas bisa? Bisa. Oke. Nah, konteks diagram ini merupakan tingkat tertinggi dalam DFD, yaitu biasanya buat ngomongin tentang sebelum dalam sebuah WP ini, misalnya di sebuah perusahaan ini, apa aja sih sistemnya, apa aja proses yang dilakukan. Jadi dia tidak akan ngomongin tentang detailnya, dia tidak akan ngomongin tentang datanya apa, bagaimana nyimpennya, cuma sistemnya. Jadi misalnya KPP, konteks diagramnya adalah jumlah seksinya misalnya, atau jumlah proses yang dilakukan. Jadi kalau kita teman-teman misalnya ketika KPP ngomongin tentang kepatuhan wajib pajak itu bicara kepatuhan itu ada 4 hal kalau di dalam teori administrasi pajak. Itu patuh mendaftar, patuh melaporkan, patuh mengisi, filing, patuh membayar. Jadi diagram konteks kita itu sebetulnya dapat dirumuskan ke dalam 4 hal ini yang core. Nah, yang support nanti apa-apa yang membuat itu jalan. Jadi mungkin bisa jumlah seksinya atau kegiatannya. Hal berikutnya adalah logical. Logical adalah ngomongin tentang bagaimana informasi itu berproses, bergerak. Jadi misalnya kita ngomongin tentang logical data flow untuk proses pendaftaran WP, BUT misalnya. Kita akan cerita tentang WP nerima data, kemudian WP nyetor data, ngisi formulir pendaftaran, dan seterusnya. Kasih kakap, approve, dan seterusnya sampai taken. Nah, yang ketiga adalah physical. Physical adalah ngomongin tentang bagaimana itu dilakukan. Jadi kalau tadi bicara tentang alur formulir, nah physical data akan cerita tentang pihak-pihaknya dan bagaimana itu dilakukan. Jadi ternyata si WP itu cuma ketemu satu orang pelayanan misalnya. Udah itu aja, dia nggak ketemu orang lain. Nah, jadi formulirnya itu dia setorkan ke dia, nanti dikembalikan ke dia dari dia lagi, termasuk juga bukti penerimaan surat dan lain-lainnya. Nanti si mas-mas di pelayanan ini yang akan menginput data untuk membuat proses tadi. Nah, jadi kalau diagram konteks itu bicara ini nih. Diagram konteks itu similar to block diagram. Adalah diagram yang memang cuma buat ngomongin proses-proses saja. Sementara logical itu bicara tentang bagaimana business event itu takes place, bagaimana kegiatan itu menghasilkan data dan bagaimana data itu bergerak. Sementara physical data adalah yang nampak di kita lihat. Jadi yang kelihatan di kita, oh ternyata prosesnya di seksi ini. Nah, ini perbedaan antara logical dengan physical. Jadi kalau logical itu bicara tentang informasinya. Kalau physical itu bicara tentang gimana ya? Physical itu misalnya proses apa lagi ya? Proses penerbitan SKP. Penerbitan SKP itu kalau kita ngomongin logical itu berangkat dari laporan pemeriksaan yang dengan kakap, kemudian nanti ada di dalam kalau di kami nanti akan dibuat surat buat notif kepada KPP untuk menerbitkannya.
Tetapi tidak kemudian, tetapi kalau di dalam physical adalah, oh ya udah, itu suratnya datang, orangnya ada, setelah di-approve langsung kemudian diterbitkan. Nah, jadi itu lebih pada tentang bagaimana itu nampaknya. Nah, ini sekali lagi ini juga nggak penting-penting nih. Ini bedanya Demarco dan Sarson. Tapi nanti ini salah satu pertanyaan di dalam UTS ini adalah contoh kasus ini, contoh kasus DFD. Jadi mungkin aja teman-teman pelajari kira-kira apa yang kalian mudah pahami. Jadi kita kemarin lagi dibahasin rapat, kalau nggak salah satu soalnya adalah mini kasus tentang DFD. Nah, konteks diagram itu ngomongin tentang proses yang dilakukan. Jadi customer ketika dia mau pesan sesuatu, maka dia akan melewati satu proses ordering system yang nanti order system tadi yang akan ngirim kepada departemen produksi. Nah, jadi ini konteks diagramnya. Tetapi sementara kalau nanti di logical diagramnya, nanti akan ada order processing system itu bagaimana. Customer lari ke ordering nanti lari ke gudang lari bikin material, bikin order, nanti ada yang lari ke bagian desain yang akan menyiapkan bahan dan seterusnya. Tetapi fisikalnya akan seperti konteks diagram ini. Jadi customer bilang kepada orang yang bagian order, let's say bagian depan, kemudian dia akan diterbitkan invoice dan dia akan bayar. Nah, ini logicalnya. Logicalnya customer kemudian akan ikut ke proses desain, dia akan memilih barang-barang yang ini, dan barang-barang tadi kemudian, kalau barang ini pakai bahan ini dan seterusnya, nanti dihitungkan harganya dengan informasi yang ada dari harga yang sudah ditetapkan dari katalog. Nanti dari situ kemudian perusahaan bisa menerbitkan quotation letter. Itu logicalnya. Nah, physicalnya ya tadi customer cuma ketemu satu orang, ketemu sales, kemudian sales yang dia akan ngajuin ke order, sales kemudian balikin dokumen kepada dia. Sementara kegiatannya sendiri di dalam adalah ngomongin tentang nanti dari sales akan lari ke bagian desainer yang kemudian akan bagian produksi ujungnya. Terus bagaimana modeling at multiple level? Nah, intinya pada setiap level itu kita perlu mencari bagaimana hal tersebut lebih jelas dan lebih jelas. Jadi kalau level 0 itu harusnya bisa capture semua sistem itu. Tapi cukup bagian gambar besar-besarnya. Ada sistem pelayanan, ada sistem pengawasan, ada sistem pemeriksaan, ada sistem penagihan. Gitu. Nah, level 1-nya akan bicara tentang, ternyata seksi ini begini kerjaannya. Demikian kalau kita ngomongin WP. Ketika industri logistik misalnya, dalam contoh pada pertemuan kedua, di situ logistik itu cuma ada dua sistem besar, sistem penerimaan barang dan pengiriman barang. Nah, penerimaan barang ternyata sistem level 1-nya rumit. Ada level 1-nya adalah ada pihak-pihak, ada orang yang mengerjakan itu. Nah, kemudian nanti level 2-nya tentang bagaimana labeling misalnya, yang lebih dalam daripada sekedar proses itu. Nah, prosedur untuk penggunaan DFD itu pertama kali kalau kita mau bikin DFD, pertama kita harus membuat daftar aktivitas yang dilakukan, semuanya aktivitas, pihak-pihak yang terkait, aliran data, bagaimana proses yang dilakukan, terus kemudian penyimpanan data bagaimana. Jadi arsip itu siapa sih yang megang arsip, siapa aja, bagaimana konteksnya. Kemudian kita membuat konteks diagram. Konteks diagram itu bicara masalah tentang tadi proses yang ada. Baru kemudian kita ngomongin logical
data flow diagram yang sebetulnya adalah bagian dari setiap sistem dalam konteks diagram. Kita ceritakan bagaimana alurnya bergerak, baru mungkin turun lagi. Nah, contoh dari sebuah DFD ini misalnya ketika konteks diagramnya adalah koperasi. Koperasi itu pihak-pihaknya siapa aja? Ternyata di sini ada ketua, ada pihak eksternal berupa supplier, ada anggota, dan ada gudang. Sementara sistemnya kita sebut sebagai sistem informasi koperasi. Apa-apa yang mengatur alur barang, alur dokumen, dan alur uang dari koperasi tersebut. Ketika kita bicara masalah level 1, level 1-nya akan bicara tentang proses yang lebih detail. Bagaimana koperasi tadi misalnya penjualnya kepada anggota. Apakah anggota doang yang boleh beli, atau orang luar boleh beli. Kalau ada orang luar dan orang anggota boleh beli, kira-kira ada beda perlakuan apa enggak? Apakah perbedaan perlakuan itu melekat kepada kartu identitas atau cukup kita yang mengenali misalnya. Jadi itu kemudian kita jelaskan di level 1-nya. Nah, di level 2-nya yang lebih sederhana, lebih detail lagi. Misalnya kalau ada contoh di sini adalah input data anggota. Jadi ketika ada anggota yang mendaftar, maka dia akan masuk ke dalam proses menginput data, ngisi formulir. Formulir tadi kemudian akan disimpan ke dalam formulir data anggota. Formulir data anggota kemudian menjadi sumber juga, ada sumber dua hal. Pertama, sumber dari nyetak kartu. Ada formulir tadi buat nyetak kartu. Sekaligus buat nyetak laporan anggota. Oh, anggota kita nambah, Pak. Nah, ketika pertambahan nambah terus, itu akan ada laporan periodik penambahan anggota yang sumbernya adalah dari rekap formulir. Nah, kartu anggota yang cetak kemudian diserahkan kepada anggota. Nah, level 3-nya lebih dalam lagi. Level 3-nya ngomongin tentang bagaimana purchasing order dilakukan oleh koperasi tadi. Ternyata koperasi punya sistem bernama threshold, batasan kapan sebuah barang bisa diorder misalnya. Nanti dari barang yang dia miliki, jumlah barang yang dia miliki, nanti kalau udah berkurang-kurang, nanti kemudian ada semacam alert system. Jadi sama seperti toren lah, toren air itu. Nanti ada titik di mana dia akan berbunyi ngisi air. Karena pelampungnya sudah bergerak. Nah, proses itu yang kemudian teman-teman coba bayangkan kalau misalnya menjadi WP itu begitu. Nah, oke. Nah, ini kemudian proses berikutnya adalah bagaimana kalau pembayaran sama. Ketika seorang anggota koperasi membayar kartu anggota, dia akan melakukan pembayaran yang kalau memang sudah ada di bank, nanti sebetulnya dia nginput data, dan data tadi kemudian akan terekam. Atau sebaliknya, kalau dalam sini pembayaran penjualan, berarti anggota itu ketika membayar di ATM misalnya, sudah ada nomor invoice yang berisi berapa sih pembayaran yang perlu dia lakukan. Setelah dibayar, kemudian sebagian nanti akan masuk arsip ke bagian invoice, di mana itu akan mengurangi piutang yang dicairkan. Kemudian dari situ juga kemudian mencatatkan bagaimana accrue untuk recognition sama data penjualan. Sementara pada saat sama dia akan nyetak struk kepada anggota. Nah, pemahaman seperti ini bisa teman-teman bayangkan dalam konteks WP. Jadi ketika WP, misalnya dalam kasus yang, hari ini kami ada satu kasus menang, itu kita heran nih, ada WP yang beli kayu rutin. Sepanjang tahun beli kayu. Nah, tapi harganya nggak pernah ganti. Jadi beli dari afiliasinya, sepanjang tahun harganya segitu, 200.000 lah misalnya. Padahal harga kayu itu kan mestinya fluktuatif, komoditas kok. Tapi harga tetap terus, jadi afiliasi rugi terus lah. Nah, sampai kemudian kita nemu nggak sengaja sebetulnya
bahwa ternyata selain beli kayu sama afiliasinya, wajib pajak juga membeli kayu dari orang lain. Kalau ada kayu-kayu tertentu, dia akan beli dari orang lain dan ya udah dia akan menerbitkan semacam hitung-hitungan. Nah, akhirnya hitungan itu yang kami pakai sebagai dasar. Loh, mestinya ketika dia beli sama independen naik turun setiap minggu, lah kepada afiliat juga kita buat naik turun. Nah, ketika naik turunnya sinkron dengan harga kayu nasional, ya udah kita gunakan harga kayu nasional sebagai dasar membuat harganya WP. Nah, ini installment sama mungkin oke. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang proses bisnis WP, tentang data flow diagram. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya sekaligus memastikan sih Pak, tadi kan disebutkan ada konteks diagram, logical DFD juga, physical DFD. Kemudian di modeling on multiple level itu ada level 0 sampai level 3. Apakah kalau dihubungkan benang merahnya, apakah konteks diagram sama dengan level 0 seperti itu Pak? Ya. Terus kalau logical DFD dan physical DFD maksudnya dihubungkan menjadi ke level 1 dan level 2 atau bagaimana? Karena kan tadi saya yang tangkap penjelasannya itu level 1, level 2 itu level 1 itu lebih dalam dari level 0, kemudian level 2 itu lebih dalam lagi dari level 1. Sedangkan tadi di logical DFD itu hanya menggambarkan suatu proses yang bergerak, penyimpanan data, sedangkan physical itu bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi saya agak miss di bagian logical DFD, physical DFD dengan level 1, 2 atau 3-nya Pak. Terima kasih. Oke, ya. Sebetulnya kalau level 0 itu konteks diagram ya. Tetapi ketika logical flow, itu sebetulnya logical flow maupun physical itu dapat level 1, level 2. Jadi logical flow itu hanya logical flow sama physical flow itu cuma ngomongin tentang informasinya. Tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan itu. Jadi itu nanti di level 2 juga ada logical. Jadi logical sama physical flow itu hanya cara kita menggambarkan dari sistem level 1 atau level 2 itu. Tetapi ya monggo nanti teman-teman saat nanti mencoba membuatnya, kalau saya pribadi itu masuk yang lebih nyaman melihat logical flow ya, karena itu lebih mudah saya trace hulu hilirnya gitu. Sementara kalau physical itu kan bicara masalah kita kadang-kadang nggak ngerti nih ujungnya di mana. Startnya dari mana? Sementara logical flow itu bicara dari start sampai ujungnya sampai finishnya. Soalnya physical karena ngomongin tentang bagaimana itu dilakukan, justru tidak nampak nih. Start sama finishnya nggak nampak. Yang nampak adalah bagaimana itu dilakukannya. Tetapi inisiatornya apa? Kita kadang-kadang buat saya ketika memahami proses bisnis WP kadang-kadang saya agak bingung nih kalau physical. Tetapi begitu logical, kita akan nanya kepada WP misalnya saya nanya ke WP, kamu saat beli barang itu gimana sih ceritanya itu, langkahnya gimana? Nah biasanya WP itu akan share tentang logical flow-nya. Oh ini begini, tahapannya ini lari ke sini gitu. Jadi logical sama physical itu bisa di satu level, gitu ya. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi selain saya? Ya. Mohon maaf, kalau bertanya terkait pertemuan yang lalu boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Mohon izin Pak, terkait pertemuan yang lalu, saya kan mengambil perusahaan jasa ya Pak, kebetulan kemudian saya mencari literatur tentang apa sih sebenarnya input, activity, dan output dari suatu perusahaan jasa itu. Karena saya memang jujur masih bingung terkait untuk menyusun input dan outputnya gitu. Selain inputnya adalah pasti pelanggan, kemudian outputnya adalah kepuasan pelanggan gitu. Nah, saya menemukan literatur bahwa ada satu literatur yang mengatakan bahwa input dari suatu perusahaan jasa itu bisa juga berupa SDM yang mereka gunakan gitu Pak dalam perusahaan itu, misalnya organisasinya itu apakah bisa disebut sebagai input suatu perusahaan gitu
dari yang saya jelaskan, yang Bapak jelaskan ke pertemuan lalu kan input itu permintaan pelanggan ya Pak gitu. Jadi apakah SDM itu bisa disebut sebagai input dari perusahaan jasa gitu Pak? Terima kasih. Oke, ya tentu saja. Jadi input itu adalah semua yang masuk dan digunakan untuk melakukan proses. Jadi input tadi termasuk pelanggan. Kalau kemarin pada bagian kedua kita diskusi sebetulnya, yang namanya input adalah termasuk people, teknologi, sama information. Itu adalah input semua. Jadi ketika kita bicara misalnya proses jasa, ya teknologi, information, sama people itu langsung berpengaruh kepada kualitas input. Dan tadi input kan sebetulnya akan tercermin dalam biayanya. Jadi ketika teman-teman bicara tentang WP, itu apa yang menjadi input adalah apa yang ada di dalam COGS dan biaya usaha WP. Sementara apa yang jadi output adalah apa yang jadi penghasilan bruto. Cara gampangnya itu. Jadi cara gampangnya adalah proksi dari input adalah apa yang kemudian menjadi biaya WP dalam menghasilkan output. Jadi itu proksinya ya. Jadi ketika kita bicara masalah, kan kita kadang-kadang yang lucu adalah kita bicara ngomongin input itu bisa ndaki-ndaki, tetapi kita tidak tahu bagaimana membuatnya menjadi proksi sebetulnya. Apa itu? Di SPT itu yang mana input itu? Yang mana itu core process itu di SPT itu? Nah, teman-teman sebetulnya diskusi dengan selama mata kuliah ini, diskusinya adalah mencoba membayangkan usaha WP dan memasukkannya nanti ke dalam SPT atau laporan keuangannya WP. Jadi mencoba membayangkan, menghubungkan antara karena kita kan bisa ngomong nih, terus jadi kalau ngomongin tentang people, information, dan teknologi yang mempengaruhi input, nah di situ teman-teman akan lihat ketika WP punya pegawai sekian, itu outputnya apa. Lalu kemarin kalau contoh kemarin tentang toaster gitu, tentang toaster yang dari Khan Academy, itu teman-teman juga akan bisa lihat dari situ aja teman-teman lihat, loh ini pegawaimu kebanyakan. Kalau kamu cuma butuh pegawai 6 untuk megang toaster, kamu punya pegawai 60, ini ada dua hal yang mungkin. Ini jangan-jangan 50 itu keluargamu sendiri yang kamu tanggung biaya hidupnya. Kenapa? Karena mesinmu itu nggak bisa di-handle orang banyak. Jadi kalau kalian nanti ketemu WP dan nanti kalian main visit, kalian akan bisa membayangkan. Nanti ada perusahaan yang misalnya, kantornya segitu gedenya gitu kan. Tapi ternyata kok yang masuk ke 21 dikit banget gitu kan. Pertanyaannya sisanya kemana? Atau sebaliknya, ada kantor yang kecil banget, tapi 21-nya 200 orang misalnya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti debt collector, kayak gitu. Rukonya itu paling cuma 3 kali 4 meter atau berapa, tetapi pegawainya bisa 300, 350. Kenapa? Karena nggak pernah ada pegawai di situ. Nah, dari konsep tadi sebetulnya teman-teman bisa mencoba membayangkan apa itu input, apa itu output dengan melihat laporan keuangan WP. Jadi satu hal sebelum teman-teman nanti akhirnya visit untuk tahu WP itu apa usahanya, adalah teman-teman itu perlu melihat kira-kira WP itu WP itu gimana? Apa yang kemudian teman-teman perlu dicermati. Jadi ketika misalnya lihat, ini perusahaan kok ternyata berat sekali di ongkos IT. Nah, teman-teman perlu tahu kenapa itu begitu. Bandingkan dengan kenyataan, bandingkan dengan kondisi sebenarnya, bandingkan dengan industri sejenisnya. Mungkin itu ya, Sylvie. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak, saya ingin menambahkan sedikit, berarti ketika dalam
komponen biaya itu ada, pasti kan ada Pak, machine, dan material ya Pak berarti. Betul. Dan di perusahaan jasa pun, bukan jasa pun, yang menghasilkan suatu produk berupa barang, itu kan pasti juga ada biaya gaji, seperti itu ya Pak. Berarti juga SDM itu termasuk ke dalam inputnya gitu ya Pak, izin memastikan. Ya, betul. Betul. Nah, tapi nanti teman-teman juga perlu pastikan nih, ada SDM yang masuk ke dalam COGS, ada SDM yang masuk ke biaya usaha lainnya. Jadi sama seperti kemarin kita ngomongin, ada SDM yang masuk core proses, ada SDM yang masuk manajerial atau masuk support proses. Nah, hal itu juga yang perlu teman-teman coba bayangkan ya. Artinya bisa ngelihat, oh WP itu begini, WP yang efisien begini, WP yang nggak efisien begini. Jadi ini memang dinamis, artinya akan tergantung sektor usahanya. Jadi misalnya gini, jadi kalau teman-teman sebentar saya ambil dulu Pak undang-undang pasal yang naik di pasal 4 pasal 6 kita. Masa yang menarik di dalam pasal 6 kita itu bunyinya itu agak lucu tentang pembayaran kepada pihak ketiga. Sebentar. Jadi bicara tentang biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain. Yang ini, biaya angka 2-nya adalah, yang pertama jelas biaya pembelian bahan masuk COGS. Yang kedua adalah biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi dia ada dua hal tadi, biaya pekerjaan atau jasa. Dan kemudian contohnya adalah termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang menarik adalah termasuk itu semuanya pekerjaan. Jasa nggak ada contohnya. Jadi kita bisa bayangkan yang namanya biaya berkenaan dengan pekerjaan itu adalah orang internal yang mengerjakan. Kan nggak mungkin kita bilang Bapak jasanya AR, kan nggak ada jasa AR. Yang adalah pekerjaannya AR. Tugasnya AR. Jasa adalah ketika kita menggunakan appraisal independen untuk menilai sesuatu. Itu jasa. Nah, jadi ketika kembali kita ngomongin tentang WP, kita ngomongin tentang, oh ini WP ini kira-kira pegawainya ini masuk mana? Apakah masuk ke dalam core atau masuk yang berapa yang masuk core, berapa yang masuk support, berapa yang masuk COGS, berapa yang masuk biaya usaha lainnya. Nah, di situ teman-teman juga bisa bayangkan kira-kira yang disebut sebagai input utama perusahaan itu yang mana? Mungkin itu sih. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan menurut saya. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Silvi tadi Pak. Kemarin kan saya juga sempat ambil jasa Pak. Nah, kebetulan kemarin itu jasanya itu hotel. Terus saya bingung Pak, aktivitinya malah saya bingung Pak, karena kan hotel itu kan saya bingung itu kalau jasa itu kita masukinnya SOP-nya kayak kalau misalnya di manufaktur kan kita kan kayak dari awal dari bahan sampai jadi gimana prosesnya gitu kan aktivitasnya Pak. Kalau misalnya jasa kan berarti kan apakah dari kayak hotel itu menerima tamu terus sampai pelanggannya itu keluar atau kayak training pegawai misal Pak untuk menghasilkan output gitu-gitu Pak. Saya bingung itu kayak malah bahas SOP Pak jadinya Pak. Nah itu. Jadi gini, gitu. Betul. Nah tadi sebetulnya konteks diagramnya seperti SOP tadi. Konteks diagramnya adalah konteks diagram restoran, room service. Konteks diagram berikutnya adalah konteks diagram tentang laundry and room boy. Terus konteks diagram lain adalah konteks penerimaan tamu dan seterusnya. Atau konteks diagram lain adalah konteks bangket, pesta. Nah, tetapi itu tidak kemudian kamu juga akan kepleset ke SOP. Jadi kepleset ke SOP itu ya sama, manufaktur juga sama sebetulnya. Prosesnya adalah
nanti akan kepleset kepada, jadi penerima tamu itu begitu tamu diterima, informasi yang pertama yang akan dihilangkan adalah ada kamar yang berkurang. Begitu ada tamu yang check-in, nanti ada informasi kamar yang berkurang. Informasi kamar yang berkurang tadi akan menambah kepada bagian ruangan untuk ngecek nih, kira-kira bagaimana, apakah dia sudah sampai titik di mana harga harus promo lagi apa nggak promo. Jadi prosesnya sebetulnya, ya kalau bicara detail, akhirnya semuanya mirip SOP gitu sih. Mungkin itu kali ya, Milsa. Gimana? Ya, menurutmu oke, ada yang perlu ditambahkan? Ada nggak sih yang perlu ditambahkan untuk menjadikan itu tidak melulu menjadi seperti SOP? Nah, kemarin itu juga sempat bingung tuh Pak, karena kan patokan saya itu kan yang kayak manufaktur gitu Pak. Jadi kan bagaimana kita mengubah input menjadi output gitu. Nah, kalau hotel kan paling kan mengubah inputnya itu kan pasangan pelanggan jadi pelanggan sampai keluar dari hotel itu kan ya kayak memberikan pelayanan gitu Pak. Kayak menerima tamu, terus kalau misalnya ada tamu pesan apa kita antar gitu-gitu Pak. Jadi saya juga berpikirnya kayak gitu juga Pak. Oke. Nah itu tadi. Jadi kalau berpikir seperti itu, bagaimana kita menilai apakah room service lebih sukses daripada laundry? Atau apakah restoran lebih sukses daripada banket? Karena salah satu parameter DFD, salah satu parameter ketika kita ngomongin proses bisnis adalah pengen tahu nih, WP pengen tahu, kira-kira di unitku itu yang bekerja paling baik siapa? Kalau semuanya seolah-olah urutan, kan nggak kelihatan jadinya. Jadi selain terintegrasi, sebuah sistem yang baik harus bisa disegregasi. Dipisahkan bagaimana penilaiannya. Masing-masing sistem memiliki input, proses, dan output yang berbeda. Jadi misalnya ketika ngomongin tentang restoran itu misalnya. Jadi nanti kalau teman-teman kapan-kapan ke hotel, jadi restoran itu ada dua fungsi. Fungsi pertama sebagai restoran yang melayani pelanggan dari luar. Fungsi kedua adalah fungsi catering, melayani pelanggan dari tamu hotel. Itu harganya beda. Harganya, proses penetapan harganya beda, proses belanjanya beda. Bahkan gudangnya pun beda biasanya. Jadi kalau teman-teman, nah itu akan sama untuk hotel-hotel dengan restoran besar. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya nginep di Westin. Di Westin itu restorannya seasonal taste itu terintegrasi. Jadi mereka itu ternyata ngecas restoran tadi mengecas kepada hotel, kepada pihak hotel yang menginap untuk tamu makan pagi itu sama dengan kalau dicas ke orang luar. Kita juga kaget begitu ngeliat dokumen. Sementara hotel lain nggak gitu. Hotel lain akan memisahkan. Pricingnya berbeda sekali. Satu misalnya, satu di Shangri-La itu beda antara satu kalau kita nginep, bill yang dicas kepada customer dan bill yang dicas kepada hotel itu berbeda. Kenapa? Karena servisnya pun berbeda. Mereka siapkan berbeda. Jadi, tetapi dari setiap proses tadi, kira-kira kita bisa bayangkan, satu sebagai restoran itu lebih keren ketimbang satu sebagai restorannya sarapan. Gitu kali ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu dulu buat kali ini. Selamat mulai akhir pekan. Kita Sabtu ada kuliah nggak ya? Libur apa nggak itu kalau gitu? Ada. Kalau libur panjang kalian libur? Nggak? Ada, masuk. Oke, baik. Ya udah. Enggak, soalnya kan waktu itu saya malah pas lupa pas sepedaan ini. Aku juga takutnya nanti besok pas weekend panjang jangan-jangan saya ngerasa bahwa ini weekend gitu kan. Oke, Sabtu masuk ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Sabtu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.